perilaku buruk yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bantaran sungai banyak yang disertifikatkan, dibiarkan dibikin bangunan, telah memberikan kerugian negara yang sangat besar. Betul Pak, betul. Benar nggak? Ibu tahu nggak biaya untuk menormalisasi sungai? Belum Pak. Agar bebas banjir? Belum. Biayanya 8,5 triliun. Masya Allah. Buaya yang ada di sana, kemari, dekatlah kemari. Hanaya, yang aku cinta, datang dekat kemari. Baik teman-teman, saat ini jam menunjukkan pukul 20:15 ya, dan terpantau tadi KDM ya, Bapak Aing sudah memasuki Koramil Kodim 0507, ada di dalam ya, sedang istirahat, baru saja turun dari mobil. Dan ini di depan alun-alun ini tampak masyarakat dan juga petugas keamanan, propos dan juga ada di sub dan lainnya. Banyak sekali pada kumpul di sini ya, masyarakat, ibu-ibu maupun bapak-bapak ya, di depan Kodim menunggu kedatangan keluarnya Bapak Deddy Mulyadi KDM untuk naik ke atas panggung di alun-alun Kota Bekasi. Alun-alun pasti buatnya teman-teman. Kita tunggu ya sebentar lagi teman-teman ya. Pak Deddy Mulyadi, beliau akan segera keluar karena tadi baru saja turun dari mobil. Oke teman-teman, KDM sudah mulai keluar dari Kodim ya, menuju ke panggung, area panggung. Sesuai yang di WA Pak, mulai dari wali kota.
masuk angin gimana? Anginnya nggak masuk? Pakai bawang goreng aja? Bawang goreng atau bawang mentah? Bawang mentah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya makin deras. Udah hujan ini ya. Itu apa? 485. Semangat ya. 485. Itu action cam-nya. Siapa? Beneran? Gak apa-apa hujan Nggak dimarahin sama suaminya? Ini banyak yang nyari jodoh di sini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Yang pertama saya minta pada seluruh warga kota Bekasi, tolong anak-anaknya pada sekolah. Ya. Kalau sekolah SD kayaknya cukup ya. Sekolah SMP juga relatif cukup. Yang masih agak berat jumlah sekolah SMA belum seimbang dengan lulusan SMP. Betul nggak? Tapi kalau untuk warga miskin sudah dijamin semuanya masuk sekolah negeri. Nah kemudian yang dekat dengan sekolahnya diupayakan harus masuk. Ya nanti kita lagi cari jalan supaya bisa masuk ya. Yang berikutnya masalah orang Bekasi sama dengan masalah orang kabupaten, sama dengan masalah orang Kerawang, sama dengan masalah orang Subang, sama masalah dengan orang Indramayu. Masalahnya adalah kalau punya kebutuhan yang paling gampang pinjem Bang Emok. Bener gak? Aku berjanji. Bener gak? Bang Emok itu paling enak lagu pinjem. Paling sedih lagu ditagih. Paling sedih banget lagu tidak bisa bayar. Bener gak? Tapi sikap mental ini harus segera dirubah. Kadang-kadang kalau dikasih pinjaman dari pemerintah yang nggak pakai bunga, nggak mau pada bayar. Benar? Oh, iya. Yang keduanya orang Bekasi itu pasti masalahnya banyak yang belum punya akhirnya kontrakannya nggak kebaik. Benar. Artinya ke depan yang harus dipikirkan Pemkot dan Pemprov adalah membangun rumah untuk warga yang belum punya rumah. Cara terbaik membuat apartemen, rumah yang lain. Tapi kalau nanti dibangunkan mohon dirawat. Ini Mawali ya. Masalahnya itu ya. Yang berikutnya pasti masih banyak jalan ke ganggang yang belum rapi semua. Saya harapkan nanti dengan Pak Wali ke depan jangan dibeton, jangan di hot mix. Kalau ganggang kecil pakai paving block biar ramah lingkungan. Bener gak? Biar airnya bisa nanti sungai-sungainya pada bersih, taman-tamannya pada biar orang kota Bekasi yang ekonominya tidak terlalu kaya, jalan-jalannya nggak usah jauh, cukup di pinggir sungai yang sudah ditanamin pohon kelapa, yang dikasih lampu, biar sungai-sungainya ke depan banyak ikannya, nanti ada musim mancingnya, biar orang kota Bekasi punya hibur. Bener gak? Ada penghasil.
Kalau sekarang dibukain, ditatain, tujuannya adalah agar kota Bekasi indah dan rapi, bersih lingkungannya, pendidikannya, rakyatnya dijamin oleh Pemprov dan Pemkot, serta dijamin oleh pemerintah pusat. Tapi juga saya minta pada ibu-ibunya, mohon anak-anaknya masih kecil jangan dikasih HP, jangan dikasih HP, jangan dikasih HP, biar anteng kasih HP, jangan. Kenapa jangan? Nanti jadi kebiasaan. Anak kecil kalau dia melawan sejak kecil dilarang. Jangan diikuti semua keinginannya. Nanti sudah gede, saat keinginannya tidak diikuti, gebukin ibunya. Bener gak? Ada kejadian gak? Di mana? Untung Pak Wali Kotanya baik, alhamdulillah. Benar gak? Kenapa ibu anaknya sampai begitu berani sama ibu? Karena sejak kecil dimanja. Jadi lebih baik sejak kecil nangis-nangis, biarkan saja. Kalau nangis tanda hidup, kalau nangis tanda tidak gagal. Jangan serba diikutin. Yang berikutnya, rakyatnya ngurus lingkungannya. Jalannya pengen bersih, tapi kerja bakti kagak mau. Pengen gak ada sampah, tapi tiap hari buang sampah ke sungai. Buang sampah di mana saja. Kalau banjir, siapa yang sengsara? Siapa yang sengsara kalau banjir? Pengen orang ke kota Bekasi banjir lagi? Kalau nggak pengen banjir lagi, mau tidak mau sungainya harus harus dilebar. Kalau sungainya harus dikeruk, harus dilebarkan, mau tidak mau bangunan yang di bantaran sungai harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar, nanti pelebarannya tidak akan pernah kelar, nanti pengerukannya tidak akan pernah kelar, nanti bulan Desember, bulan Februari meluap lagi banjir yang asalnya dari Bogornya penuh dengan bangunannya ada di puncak. Jadi kalau gubernur bongkarin bangunan di puncak di Cisarua, itu tandanya gubernur sayang sama orang kota Bekasi. Jadi kalau nanti Kali Cilengsi dan Kali Cikeas dinormalisasi walaupun sudah penuh dengan bangunan, itu tandanya gubernurnya sayang sama orang Bekasi. Masalahnya di hulu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kita ini Jawa Barat, hulunya bermasalah, pantatnya bermasalah, telapak kakinya bermasalah. Karena hulunya bermasalah, telapak kakinya bermasalah, semuanya harus dibenahin. Dan berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata beberapa tahun yang lalu Jawa Barat tata ruangnya dirubah, sehingga daerah yang seharusnya itu bukan daerah untuk peruntukan perumahan, bukan untuk komersial, daerah itu adalah daerah untuk menyimpan air, itu ternyata dihapuskan dan dirubah menjadi daerah ekonomi. Ini masalah. Jadi kalau ingin beresin Jawa Barat, tata ruangnya kita benahin yuk. Nanti Pak Wali Kota merevisi tata ruang, nanti gubernur ngerevisin tata ruang. Untuk apa? Agar masyarakatnya tidak mengalami bencana.
Jadi dari seluruh rangkaian ini nanti ke depan yang harus kita pikirkan adalah warga yang tinggal di bantaran kali bagaimana punya rumah yang nyaman. Jadi kalau nanti gubernur yang di bantaran kali kemudian dibantu kompensasinya, itu bukan membantu orang yang melanggar, tetapi membantu orang yang tidak punya tempat tinggal. Betul, Pak. Benar nggak? Bantaran kali tinggal, saya nggak setuju melanggar undang-undang, tetapi mereka kalau dicarikan rumah kontrakan, dicarikan nanti ke depan ada rumah bantuan, itu karena mereka adalah orang yang tidak punya rumah. Mudah-mudahan pemerintahnya bisa punya duit, mudah-mudahan usahanya tambah lancar, mudah-mudahan investasinya tambah naik, mudah-mudahan hotelnya pada penuh, rumah makannya pada penuh, pajaknya pada bayar, pemerintah dan DPRD-nya bersikap adil membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Amin ya robbal. Hilang hujan. Harus hujan dulu. Oke. Iya, oke, Pak. Siap. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng ya. Nah kayak gini hidup ini enak banget ya. Enak, Pak. Pemimpin bareng dengan warganya. Alhamdulillah. Ini duit Pemda untuk kota Bekasi agak gede telah saya hitung. Weh, mantap. Keprok ya keprok karena masalahnya juga gede. Ya kita harus normalisasi sungai. Ini Pak Wali tahu ya. Ibu tahu nggak biaya untuk menormalisasi sungai? Belum, Pak. Agar bebas banjir. Belum. Biayanya 8,5 triliun. Masya Allah. Ya Allah. Duitnya juga kita belum nemu. Harus sedikit-sedikit. Artinya perilaku buruk yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bantaran sungai banyak yang disertifikatkan, dibiarkan dibikin bangunan, telah memberikan kerugian negara yang sangat besar. Betul, Pak. Betul. Benar nggak? Ayo, ini saya panggil nih oknumnya nih, Aduh. yang tukang ngasih sertifikat untuk masyarakat yang di bantaran sungai ini. Saya panggil sekarang. Panggil dia bertanggung jawab loh. Kamu nyari duit di bantaran sungai, saya yang pusing. Ambil, Pak. Kamu kenapa di bantaran sungai disewakan? Berapa Pak? Bantaran sungai. Ya kenapa bantaran sungai ini harusnya ada pohon kelapa, ada pohon mahoni? Iya Pak. Kenapa sama kamu disewakan? Justru saya ini disewakan karena kelapanya udah ada, tinggal didagangkan. Jadi dibikinlah di situ warung kelapa pemuda. Warung apa? Kelapa pemuda. Kelapa pemuda. Oh, Kelapa pemuda. ini nih wajah nih yang setiap waktu kamu selalu lalapannya daun muda. Ini Pak, daun muda. Emang apa Pak? Aduh. Apa? Ini kamu ini punya gelar Gelar apa Pak? PK, PK apa Pak? penjahat kelamin. Yang enggak Pak, nggak dijahatin itu mah Pak. Enggak lah. Coba kamu ini hidup ini harus selaras dengan wajah. Selaras dengan Wajah. wajah. Kalau wajahnya ganteng kayak wali kota, Ya Pak.
Wajahnya ganteng kayak ketua DPRD. Iya Pak. Wajahnya ganteng kayak anggota DPRD provinsi. Iya Pak. Istrinya muda-muda itu wajar. Wajar Pak. Sesuai. Sesuai. Tetapi wajah model kamu kayak jembatan rusak. Iya Pak. Maksudnya? Kayak bibir sungai yang dikeruk pakai beko. Terus? Kamu tuh sangat tidak wajar. Tidak. Di mana-mana meninggalkan jejak wanita yang terluka. Kata siapa Pak itu mah gosip Pak? Nggak ada. Gosip Pak. Gosip bagaimana? Nggak ada cerita Pak. Cerita bagaimana? Ya itu. Saya tidak mungkin ngomong kalau tidak ada fakta. Ya, faktanya apa Pak? Apa? Kamu merasa nggak di Subang meninggalkan seorang janda? Ya, satu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya satu Pak. Oke. Ya. Kamu merasa nggak di Sukabumi meninggalkan seorang janda? Nah, dua Pak sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Kamu merasa nggak di Cimahi meninggalkan satu orang janda? Tiga Pak sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Kamu merasa nggak di Banjaran Bandung meninggalkan seorang janda? Opat Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya. Iya Pak. Dan kamu kemudian menikah sama orang Majalengka toh? Iya Pak. Punya satu laki-laki dan satu perempuan. Iya Pak. Jadi anak kamu itu berapa? 6 Pak. Dari berapa istri? 5 dong. Bercerminlah pada diri. Bercermin. Berkacalah pada rasa. Iya Pak. Pada raga yang kau miliki. Iya, Pak. Coba kamu introspeksi. Maksudnya? Wajah kayak Bangli yang dibongkar begini. Istri tiap kabupaten. Ya. Jadi harus Introspeksi dong. introspeksi. Kalau orang ganteng playboy wajar. Ya. Orang kaya playboy wajar. Anggota dewan playboy wajar. Ini Bangli dibongkar playboy. Loh, jadi salah Pak sebenarnya Pak. Justru yang harus introspeksi itu yang ganteng, yang kaya, yang punya jabatan. Yang harus introspeksi itu adalah orang yang punya kekayaan, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya ketampanan. Dialah orang yang harus introspeksi. Apa urusannya? Iya introspeksi dong. Kalau punya yang ketiga itu kaya, ganteng, dan punya jabatan, kenapa dia ditinggalin sama istrinya? Sekali lagi. Dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya ketampanan, dia punya kedermawanan. Tapi dia ditinggalkan pergi oleh istri yang disayanginya. Oh, iya, Pak. Ada yang begitu. Ada Pak. Ada. Itu tenar Pak. Tenar bagaimana? Sadunya tahu Pak. Tahunya bagaimana? Di medsos Pak. Bagaimana dia di medsos Di medsos cerita? itu suka cerita Pak. Oh, ceritanya bagaimana? Ceritanya di mana? Terselubung. Terserubung di mana? Pakai singkatan. Singkatan apa? KDM gitu Pak. Itu KDM. Iya. Oh, itu si KDM itu suka cerita di Iya medsos. KDM Pak. Apa katanya KDM itu? KDM itu kan singkatan Pak. Oh, singkatan apa? dari Kang Duda Meran. Kang Duda Merana. Kamu tahu nggak? Ya Pak. KDM itu singkatan apa? Iya Kang Duda Merana Pak. Kang Duda Merajalela. Iya. Tapi lebih baik jadi laki-laki yang ditinggalkan daripada laki-laki bajingan yang selalu meninggalkan. Belum tentu Pak saya seorang bajingan, bukan meninggalkan Pak. Coba tanya kepada yang tampan-tampan ini, apa dia tuh apa ya? Faktornya cuma satu Pak. Apa itu? Yang ingin mah ingin Pak, mau tapi dah takut ya. Gak ada keberanian. Jadi apa yang membedakan kamu dengan mereka? Biar kelihatan. Aku adalah
pemberani. Mereka Penakut. bedanya cuma satu. Satu. Kamu itu Ya. nakal sama wanita dinikahi. Dinikahi, Pak. Terbuka. Terbuka, Semua Pak. orang tahu. Iya, Pak. Mereka semua sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ngapain jadi bajingan modal bohong? Lebih baik seperti aku. Aku doang. Iya. Berani memacari, berani menikahi, Iya, dong. berani menceraikan. Iya dong. Aku hidup dengan prestasi. Prestasi. Sudah 4 wanita yang kuceraikan. Ceraikan, Pak. Iya, Pak. Padahal Padahal wajahku rusak. Oh. Iya, Pak. Ya, itu mah kan udahlah masa lalu, Pak. Saya akan berjanji, Pak. Tapi Ya, Pak. di tentara juga begitu. Iya, Pak. Kalau urusan nyali, kolonel kalah sama kopral. Iya dong. Beneran. Ini juga kolonel Duda. Lah. Duda tapi meninggal. Bukan ditinggalkan. udah meninggal. Ini mah Duda setia. Saking setianya sampai sekarang belum punya istri lagi. Oh, alhamdulillah. Bukan tepayu ya, Pak? Hah? Lain tepayu gitu. Laku ya. terlalu banyak perhitungan. Ya, kenangan manis bersama dia. Wah. Terlalu banyak kenangan. Tapi kalau sudah kolonel ngapain nikah lagi? Iya. Alhamdulillah, Pak. Mendingan enak kayak kamu ya. Iya, Pak. Kamu mah enak ya. Iya, Pak. Ya, Perempuan pegang. apanya? Bawa. Oh, ya. Ya jangan dipaksa dong, Pak. Yang kalau nggak mau mah harus yang mau dong. Bagaimana cara agar wanita itu mau? Aduh, tinggal berkata-kata dalam hati. Nangis kenapa? Salurkan Sampaikan dong dengan kata-kata mutiaramu yang membuat dia tergoda dengan seluruh rayuanmu. Jangan pernah dengan kata-kata. Aduh, dengan apa? Rasa, salurkan kepikiran, kirim lewat angin. Oh, aduh. Bener dong. Jadi, bagaimana cara mendapatkan wanita? Lewat angin. Bisikan dengan rasa, Bisikan. masukkan di isi kepala, Isi kepala. kirimlah oleh angin pada dia. Dia akan berlari menemuimu Iya. sambil berkata, aku sudah telah 3 bulan. Itu mah udah di DP tuh, Pak. Salah itu mah. Rasa, pikir, kirim lewat angin dengan suara. Coba. Oke. Aduh. Pakai musik dong. Awas itu, Mang. Saya jangan Di Bekasi mah mal payu rayuan gitu mas ya teh. Emang di gunung. Kan lewat rasa, Pak. Tidak pakai apa. Musiknya ganti kalau di Bekasi. Musiknya ganti. Bukan itu. Di sini mah nggak pakai iwir-iwir. Tidak pakai ini. Di sini mah pakainya tadi. Apanya? Pakai pantun. Oh. Iwir-iwir mah di sana. Di gunung itu. Gunung Wayang. Nah musiknya itu. Buaya yang ada di sana. Kemari, dekatlah kemari. Kanaya yang aku cinta. Datanglah, datang dekat Penyanyi saya diincer udah 5 tahun bareng dia. Iya, Pak. Sama saya nggak mau terus, sama kamu bisa dapet. Ngalingin, Pak, ngalingin. Apanya? Aduh, halusnya, aduh. Hidungnya tuh baru operasi tuh. Ya Dokter tahu gitu.
Dagunya baru ditarik benang. Coba nanti man tarik angkot ya. Lagu oh itu pakai pagar Pak. Aduh, tinggal ka urang pat molotot mah. Tahu nggak? Yang modalin saya, lu yang pegangin. Gimana? Mumpung ada saksi Pak. Maksudnya?